Hai semuanya, selamat datang di konten Bincang Transbackground episode ke-8. Kali ini kita bersama seorang kepala sekolah di salah satu sekolah desa kami. Beliau asli orang Kalimantan Selatan, asli suku Banjar. Kalau orang sini menyebutnya asli orang Banua. Mari kita tanya tanggapan beliau. Menurut beliau seperti apa sih orang Jawa? Langsung saja Pak, kami persilakan pada Bapak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rizky yang kebetulan pernah juga bertugas di SMP, dulu namanya SMP 12 ya, sekarang SMP 8 Pelehari. Pertama kali kenal dengan masyarakat Bumi Jaya itu seumur hidup selama berada di Pelehari, pas waktu diminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk ikut membangun sekolah SMP 12 Pelehari, dulu namanya SMP 12, sekarang SMP 8 Pelehari. Itu pertama kali kenal masuk ke desa Bumi Jaya. Itu sudah terkesan dengan situasi desanya yang asri lah, ada pegunungan, ada jalan yang bagus di setiap dusun-dusunnya, setiap jalan-jalannya. Pokoknya hampir semua desa yang saya lewati ini yang paling berkesan. Sampai akhirnya kenal dengan masyarakat Bumi Jaya waktu rapat pembangunan SMP 12 kemarin. Sampai bekerja, kenal dengan teman-teman orang-orang Bumi Jaya yang membangun sekolah ini. Dan sekitar menuju 5 tahun saya berada di sini. Alhamdulillah sambutan masyarakat sangat baik. Sangat-sangat baik. Artinya memang benar-benar situasi kekeluargaan, sopan santun dan sebagainya itu ada di Bumi Jaya. Itu yang kami dapatkan. Masalah orang Jawa maupun orang luar, pokoknya ramah dengan masyarakat luar. Apalagi kami di sini keberagaman di sekolah ini juga, di lingkungan sekolah ya hampir-hampir asik banget lah. Masyarakatnya kan yang peserta didiknya 98% itu orang penduduk asli Bumi Jaya, yang SD Bumi Jaya 1 maupun SD Bumi Jaya 2, sisanya dari desa Tampang yang mayoritas juga orang Banjar. Jadi mereka berbaur, ditambah guru-gurunya orang Banjar, jadi unik jadinya di sini. Dan alhamdulillah memang terjalin yang sangat bagus antara peserta didik, orang tua, sama guru-gurunya. Itu yang kami rasakan sampai saat ini. Sulitlah didapat keberagaman seperti ini. Intinya pada dasarnya keramataman orang Jawa, sesama orang Jawa sendiri kepada orang lain itu sangat bagus kami lihat. Oke, itu aja dulu yang tanggapannya. Yang jelas siapapun yang berada di sini rasanya betah bekerja di sini. Itu Mas Dik. Bapak pertama kali mengenal orang Jawa sebelum di Bumi Jaya itu di mana Pak? Itu kalau saya kan kelahiran Hulu Sungai di Amuntai. Pertama kali kenal orang Jawa itu pas ditempatkan tugas di Nangabulik, sekarang Lamandau. Jadi di peta itu tidak ada namanya Kabupaten Lamandau, saat itu Nangabulik. Yang menolong saya orang Jawa, orang Semarang. Saya nggak tahu namanya SMP 1 Bulik. Orang Jawa yang ngajak saya pakai mobil bis sampai ke Pangkalan Bun, diantar mereka. Jadi di Pangkalan Bun pertama kali, kebetulan di Pangkalan Bun itu juga memang banyak orang Jawa, orang-orang yang Semarang kayak yang dekat, sebab Pelabuhan Kumai kan dekat dengan Kalimantan Tengah saat itu. Terus dilanjutkan saya mutasi ke SMP 4 Patung namanya, Dusun Tengah saat itu, di Kalimantan Tengah juga. Jadi kalau di pergaulan lingkungan sekolah saya orang Banjar campur Dayak. Alhamdulillah harmonis. Sampai sekarang saya tetap berteman dengan mereka dengan murid-murid saya. Nah, di komplek perumahan di Jana Harapan namanya itu,
Jadi saya posisi berada bareng dengan teman-teman yang orang-orang dari Jawa yang juga guru lingkungan SMA Negeri 1 Dusun Tengah di Ampah. Kebetulan ibu istri saya juga kerja di SMA situ. Jadi lingkungan masyarakatnya di komplek perumahan itu orang Jawa sekitar kami, di sebelahnya ada orang Dayak. Campur aduk harmonis, artinya kalau bicara pengalaman keharmonisan, keberagaman, kebinekaan, alhamdulillah sudah menjalani. Itu. Berarti apakah sama saja orang Jawa yang ada di Bumi Jaya ataupun orang Jawa yang Bapak temui di luar sana? Sama. Alhamdulillah, artinya kita memang hidup memang harus berdampingan dan niat kita memang baik dengan orang lain. Jadi kalau memang kita baik dengan orang lain, insya Allah orang baik juga dengan kita. Itu prinsip dari dulu. Makanya saya hidup hampir di benua orang terus. Dulu sebelum kedatangan orang Jawa nih, Iya. apa sampai ada mendengar informasi bahwa bakal ada transmigrasi kedatangan orang Jawa ke sini waktu dulu? Dulu sering kan kita pernah belajar juga di sekolah-sekolah masalah transmigrasi. Jadi memang waktu saya di Nangabulik, di Bulik memang ada trans Jawa khusus itu. Ada perkampungannya mereka juga. Makanya saya artinya tidak heran dengan transmigrasi. Artinya memang sudah ada diprogramkan pemerintah dan memang di Kalimantan Tengah saat itu memang sudah ada. Terus translokal juga ada. Jadi barang dua. Kalau di Kalimantan Tengah posisi di Barito Timur itu yang rasanya tidak ada gitu trans untuk yang hampir yang arah ke Palangkaraya. Cuman orang Jawa yang ada di Bartim itu hampir pekerjaan mereka yang mencari pekerjaan ke Kalimantan Tengah yang di Barito Timur. Yang beda nanti tugas saya di Pangkalan Bun arahnya ke arah Palangkaraya ke atas, sedangkan kalau di Bartim arah hulu sungai ke atas lagi. Terakhir nih Pak, Iya. Sifat-sifat orang Jawa apa yang patut atau mungkin sudah dicontoh dengan orang Banjar? Oke. Yang jelas santun ya, santun, ramah, kalau ketemu asik, gitu. Saling sapa, ramah, kenal baik. Pokoknya kalau kita lewat ketemu senyumnya lah artinya. Dan bahkan kalau kita pikir-pikir secara logika ya artinya orang Banjar kadang-kadang bisa mengadopsi juga bahasa-bahasa Jawa yang lembut gitu. Yang kalau orang Banjar gimana bahasa halus, inggih pun. Nah, itu kan dari sananya sebenarnya itulah bahasa halus orang Banjar yang kadang-kadang saya kira bisa mengadopsi orang sana, orang Jawa. Jadi jangan bingung kalau orang Banjar menggunakan inggih pun itu halusnya sebuah bahasa. Rasanya orang Jawa begitu juga ya. Nah, itu begitu. Itu yang sering saya temukan di perjalanan hidup bergaul dengan semua orang, terutama yang dari Jawa tadi ya. Terima kasih Bapak atas waktunya mau diwawancara. Ya, nantikan Bincang Transmigran episode selanjutnya dengan tema yang berbeda.